Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Tribuners. Selamat pagi, apa kabar nih? Pastinya sehat selalu dan selalu sejahtera ya. Senang sekali rasanya saya Gina di sini menemani kalian semua dalam rangkaian acaranya Dialog Kampus atau Kampus Expo 2020 yang dihadirkan oleh Tribun Jabar. Pagi ini saya tidak sendirian, saya sudah mengundang salah satu narasumber yang berasal dari kampus, salah satu kampus favorit yang ada di kota Bandung pastinya ya. Langsung aja kita sambut Bapak Yayat Ruhiyat. Ya benar Pak ya? Pak Ruhiyat ya? Hidayat. Iya. Hah? Oh Pak Yayat Hidayat, maaf Pak Yayat Hidayat, maaf ya Pak ya. Pak Yayat Hidayat ini adalah Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Promosi dan Kerjasama dari STBA Yapari Aba. Halo, Assalamualaikum Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak gimana Yunizar nih? sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Pak, pastinya harus sehat. Apalagi kondisinya Betul betul. lagi begini, lagi penyakitnya juga belum kelar ya Pak ya. Belum Ya, beres semua gitu ya. Jadi kita betul. masih tetap Semoga semangat, cepat tetap berakhir. jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan kita ya Pak ya, pastinya ya Pak ya. Amin. Siap. Betul, Pak, siap. kita ganggu waktunya nih ya Pak ya. Insya Allah Tidak sejam ke apa-apa. depan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai STBA Yapari ini, Yapari Aba Bandung ini. Biar teman-teman semuanya yang sedang menonton kita live ya Pak ya bisa Ya. langsung, apalagi mahasiswa nih, calon mahasiswa dan juga calon mahasiswi yang nanti mungkin mencari kampus gitu ya Pak ya, dengan jurusan yang mungkin ini STBA Yapari ini salah satu kampus bahasa yang menurut saya sudah terkenal banget di kota Bandung ya Pak ya. Sudah lama Amin. banget ya Pak ya gitu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Langsung aja kali ya Pak ya, kita akan ngobrol langsung aja ya Pak ya. Baik, Oke. ya, Mas. Oke, Pak, kalau boleh saya tahu nih, apa alasannya nih mahasiswa, calon mahasiswa atau calon mahasiswi ini untuk memilih STBA Yapari Aba Bandung ini menjadi kampus atau mungkin jadi bidang pendidikannya mereka gitu, Pak? Ya, STBA Yapari Aba Bandung adalah kampusnya bahasa asing. Jadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari Aba Bandung ini kampus yang tepat untuk adik-adik, untuk semua yang ingin mempelajari bahasa asing. Bahasa asing yang kami ajarkan ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Dalam era globalisasi seperti ini, bahkan sekarang sudah muncul lagi ada istilah baru atau masa baru, yaitu masa era revolusi industri 4.0. Keberadaan bahasa asing itu sudah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi. Yes, yes, ya. Kemampuan berbahasa asing itu sesuatu yang menjadi prasyarat untuk bisa bersaing di era global seperti sekarang ini. Jadi pas banget ya Pak ya buat mungkin teman-teman nanti yang saya bingung nih mau sekolah bahasa Inggris atau saya ada yang mau ke Jepang gitu ya Pak ya, atau Oh iya, misalnya mau ke Prancis gitu, apalagi Prancis bahasa yang cukup sulit ya Pak ya, itu bisa betul, menjadi betul. bekal mereka nanti ya Pak ya gitu. Jadi Ya, ini menghadapi era globalisasi ini, ya, jadi STBA Yapari ini adalah pilihan yang pas buat teman-teman semua atau calon mahasiswa calon mahasiswi yang ya. ingin memperdalam bahasa asingnya ya Pak ya, seperti itu Betul. ya, Ya. seperti itu ya. Nah Pak, kalau misalnya tiap tahun ini nih jurusan atau STBA Yapari ini setiap jurusannya kan tadi ada jurusannya ada 4 ya Pak ya. Itu belum bertambah Oh, ya Pak ya? Masih ada ya, 4 aja ya. Tadi ada jurusan ya. Inggris, Oh, Prancis, ya, Jerman dan juga Jepang ya. Hanya 4 ya Pak ya. betul. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya setiap tahunnya itu biasanya berapa mahasiswa yang diterima Pak oleh STBA Yapari ini? Kami target kami tidak terlalu besar gitu. Totalnya mungkin ya di bawah 500 lah, 300 mahasiswa per tahun itu, dan alhamdulillah eh, itu bisa kami penuhi setiap tahunnya. Kalau banyak-banyak juga kan Repot ya. ya kerepotan, Iya, tapi iya, iya, iya. alhamdulillah ya dengan angka Alhamdulillah itu ya. bisa bertahan, bisa menghasilkan produk terbaik di angka seperti itu. Ya, Jurusan yang paling diminati di STBA Yapari ini apa Pak? Dari 4 jurusan ini Pak? dari animo yang ada itu susunannya dari bahasa Inggris pertama gitu. Ini bersaing ketat dengan bahasa Jepang, Hmm. lalu bahasa Jerman dan Prancis. Jadi Inggris tetap favorit nomor 1 ya Pak ya? Betul, Karena betul. itu jadi Ini udah menjadi bahasa kita. internasional ya Pak ya. Jadi Ya, peminatnya banyak ya. banget ya. Oke, siap-siap. Pak, nih saya mau nanya lagi nih Pak. Apa yang harus dipersiapkan untuk masuk jurusan yang ada di STBA Yapari ini Pak? Ya, yang pertama tentu saja adalah motivasi.
Motivasi Anda belajar motivasi yang akan masuk ke STBA itu apa? Lalu menempatkan bahasa sebagai apa? Sebab kami tidak hanya mengajarkan bahasa tok gitu. Kami punya 3 pilar utama, yaitu bahasa, budaya, dan pariwisata. Ya, kita tahu bahwa pembelajaran bahasa itu tidak bisa lepas dari budaya. Budaya di sini baik budaya dari pemilik bahasa itu dan juga bahasa kami, gitu, budaya kami gitu. Sekolah tinggi bahasa asing tentu saja tidak mencetak mahasiswa menjadi orang asing gitu. Oh, tidak ya Pak ya. Tetap budayanya budaya bangsa ya, kita yang kita pegang, jadi jati diri bangsa kita pegang gitu. Sehingga unsur budaya tersebut kita tetap pertahankan ya. Ya, termasuk sebuah pilar utama. Berikutnya adalah pariwisata. Ya, STBA, sebab STBA berada di bawah naungan Yayasan Pariwisata Indonesia. Oh langsung ya Pak ya di bawah Yayasan Yayasan Pariwisata Indonesia, sehingga pariwisata itu menjadi warna khas di perguruan tinggi kami. Gitu. Kekhasan itu muncul pula berupa mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri, tentu saja juga pariwisata dan budaya. Ya. Jadi cukup begitu Pak, itu Pak Mas Ginanjar ya. Jadi tidak berpikir bahwa oh ini belajar bahasa doang, enggak ya, jadi nggak hanya bahasa doang, tadi juga Bapak juga menerapkan belajar bahasa tanpa memahami budayanya, saya kira itu menjadi hampa gitu. Jadi hampa ya Pak ya, seperti hidup tanpa cinta ya Pak ya. Misalnya sebuah kata tanpa kita mengetahui ini kapan dipakai dan sebagainya, ya mungkin tidak lebih dari deretan kata-kata saja. Iya. Karena benar ya, bahasa itu sebenarnya hanya simbolis ya Pak, simbolis komunikasi aja ya Pak ya. Tetap selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan seterusnya itu kita tidak tahu kapan dipakainya dan sebagainya, lalu ditransfer demikian dengan rupa diterjemahkan ke bahasa asing misalnya, lalu dipakai dengan pola berpikir budaya kita, itu akan keliru. Misalnya selamat pagi kita bertemu berpisah begitu. Selamat paginya dalam bahasa Jepang itu nggak bisa dibuat ketika berpisah misalnya. Iya benar Pak, benar. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, makanya jadi kenapa teman-teman semua bisa memilih STBA Yapari untuk bisa menjadi pilihan utama untuk berkuliah ya Pak ya, apalagi yang berminat untuk berbahasa ya Pak ya. Iya. Karena tanpa bahasa tadi tanpa budaya, hidupnya tuh jadi bakal hampa seperti hidup itu tanpa cinta ya Pak ya. Kata-kata itu nggak ada isinya gitu. Jiwanya, setiap kata itu kan ada ruhnya Mas. Ada ruh saya, ya Bapak. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Apakah kalau masuk jurusan ini harus sesuai dengan jurusan saat di SMA atau sekolah menengah atas Pak? Misalkan kan jurusan ada jurusan IPA, IPS atau harus bahasa nih. Itu gimana Pak? Kami tidak mensyaratkan itu. Iya. Untuk yang bahasa Inggris semua mempelajari gitu. Tapi untuk 3 bahasa lainnya, bahasa Jepang, Jerman, Prancis itu kami tidak menjadi syarat gitu. Jadi semua start dari nol. Standar aja Pak ya. Jadi Prancis, Jerman, Jepang itu semua kita start dari nol. Di dalam percepatan itu nanti di dalam perkuliahan akan tampak percepatan itu. Motivasi itu yang kita lihat. Seseorang yang mungkin di SMA-nya telah mengenal bahasa Prancis, Jerman, Jepang, tapi ketika masuk ke STBA itu nol lagi, motivasi dia seberapa bermanfaat untuk bisa memanfaatkan modal yang sudah dia miliki. Sehingga tidak selalu yang sudah belajar di SMA-nya itu kami menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi tidak ada patokan ya Pak ya, harus IPA, IPS atau bahasa ya Pak ya. Semua kami sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan itu kami terima. Jadi balik lagi ke motivasinya sendiri ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Oke. Kesempatan pembelajarannya di situ. Nah Pak, kalau mau masuk jurusan yang ada di STBA ini harus mengikuti seleksi kompetisi dulu nggak Pak? Kayak semacam tes atau misalnya ujian apa gitu Pak? Sekarang untuk yang tes itu kami ada seleksi tertulis dan juga ada seleksi lisan.
Seleksi tertulis itu bisa kita bebaskan kalau nilai rapotnya kebahasaannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa asing lain yang sudah ada itu nilainya di atas 7. Oh, ada setuju ya. Ya itu bisa ujian tulisnya bisa dilewati. Tapi untuk ujian lisan wawancara itu semua kami wawancarai. Wawancara itu untuk menggali pertama ya motivasi tadi, kemudian faktor-faktor lain yang mungkin bisa digali di dalam wawancara itu sendiri. Oh, jadi ada interview juga ya, Pak ya? Ada. Interview ya. Jadi ntar bisa jadi misalnya gini, kalau misalnya saya nih Pak ya, saya mau masuk jurusan Jepang gitu ya Pak ya. Itu interviewnya pakai bahasa Jepang nggak? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Dikira yang digalinya kan motivasi lah. Oh, jadi lebih ya ditanya ya, kenapa kamu mau masuk sini, motivasinya apa gitu Pak ya. Jadi bukan sekedar saya motivasi ke masuk ke sini lihat cewek-ceweknya gitu Pak, enggak ya Pak ya. Tidak boleh seperti itu ya Pak ya. Karena motivasinya adalah untuk mencari ilmu ya. Juga ingin menjadi loncatan kan, misalnya ya. karena di masuk PTN nggak lulus sambil nunggu masuk ujian PTN berikutnya. Oh iya. Yang seperti itu kan harus terjaring, dan kami jangan sampai tingkat 1-nya banyak, tingkat 2 nanti pada pergi ke luar kan. Nah, ini kita lihat motivasi dia seberapa. Oh oke. Ternyata banyak yang seperti itu juga ya Pak ya, maksudnya kejadian seperti itu ya. Kami mengeliminasi kecenderungan itu. Oh, meminimalisasi apa ya kecenderungan itu ya, betul banget. Jadi emang harus diwawancara dulu keseriusannya seperti apa ya gitu. Itu biasanya ada nilainya nggak Pak sih Pak, interview itu apa gimana gitu? Nah maksudnya gini, kami kan nanti kalau misalnya banyak yang masuk dengan pola seperti itu, tahun kedua kosong loh. Oh iya. Ya, dan itu juga mencerminkan seberapa kuat yang bersangkutan untuk belajar di perguruan tinggi atau di SPDA. Oh tuh makanya ini coba-coba kan sayang untuk yang sayang juga ya Pak ya, uang udah masuk misalnya gitu udah dibayar ya. Intinya kita harus sayang orang tua ya Pak ya. Kan yang seperti itu kita terima kan tidak seperti itu. Iya benar. Saya setuju Pak. Jadi harus ada interview juga. Jadi cuma hanya 2 itu aja Pak ya, seleksi tertulis dan juga ada seleksi dengan interview atau wawancara ya Pak ya. Ya, penelusuran minat bakat lah kira-kira seperti itu. Oh siap, oke. Nah Pak, selanjutnya Pak, untuk masuk jurusan yang ada di STB Ayapari ini, apakah ada syarat nilai rapot yang ada di sekolah menengah atas Pak, atau sebelumnya gitu? Tadi gitu, nilai rapot itu tertentu dengan hubungannya dengan bahasaan itu tidak ada, tapi kalau melebihi standar 7 di atas ke atas itu bisa kami terima tanpa ujian tulis. Oh, jadi kalau misalnya, itu berapa Pak nilai standarnya berapa? 7 ke atas. 7, tadi yang Bapak cerita 7 ya Pak Ya, ya? itu tidak ada. Kalau ya di bawah 7 itu kami lakukan tes dulu pengetahuan umum. Oh, nah jadi buat teman-teman semua nih, kalau nilai rapotnya di bawah 7, kalian harus wajib dites secara tertulis ya. Tapi interviewnya gimana? Kalau misalnya tes sekarang semua dilaksanakan online. Online semua ya Pak ya jadinya ya. Daftaran online, juga bisa ke kampus, tapi lebih praktis tampaknya online ya. Iya. Kita masuk ke website kami itu. Nanti websitenya bisa tulis di itu aja kali ya, di kolom komentar aja ya. Kita Nanti masuk kita ke website kami stdayapariaba.ac.id /daftar skrip online. Oke. Ya bisa masuk ke sana, lalu nanti ikuti panduan pendaftaran di situ. Apakah nanti harus tes tulis atau tes lisan, sekalian bisa diketahui di situ. Oh, jadi bisa langsung cari tahu di situ ya Pak ya. Nanti kita bantu teman-teman semua, kita akan tulis websitenya ya, website pendaftarannya di kolom komentar yang ada di Facebook Pak. Gitu. Iya, jadi teman-teman semua yang sedang live sekarang bisa langsung lihat, atau misalnya mau tanya-tanya atau misalnya mau lihat langsung websitenya, bisa cek kolom komentar ya. Betul. Oke. Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang nantinya dipelajari di jurusan ini Pak? Selain tadi belajar bahasa itu kan, apa aja sih yang dipelajari di jurusan-jurusan yang ada di STB Ayapari ini Pak? Ya, tentu saja terbesar adalah bidang-bidang keilmuan bahasa ya. Iya, paling besar ya.
yang dinamakan keilmuan bahasa linguistik dalam hal ini. Karena nantinya setelah lulus akan memperoleh gelar SLI kan, sarjana linguistik. Sarjana linguistik ya. Ya, ya gelarnya adalah sarjana linguistik S titik L besar I SLI. Oh, oke. Muatan utamanya tadi adalah kebahasaan. Tapi di samping itu juga akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya utama juga, seperti tadi saya sebutkan ada berhubungan dengan budaya dan tentu saja berhubungan dengan pariwisata seperti itu. Bahasa itu sendiri bisa kita lihat sebagai ilmu dan juga sebagai alat begitu. Sebagai ilmu itu tentu saja nanti ada mata kuliah kebahasaan seperti sintaksis, morfologis seperti itu. Namun di samping itu juga ada mata kuliah yang merupakan terapan dari kompetensi berbahasa. Seperti contohnya misalnya surat-surat dalam bahasa asing, penerjemahan misalnya seperti itu. Penerjemahan belakangan ini demikian banyak peminatnya, gitu. Sebab mungkin di satu sisi ini menyambut baik budaya atau produk-produk asing yang masuk ke Indonesia, gitu. Masuk ke game nggak mas? Mohon maaf. Kenapa? Suka game nggak? Game suka pak, suka banget pak. Suka pak. Suka sinetron asing nggak? Apa pak? Film asing juga. Oh film suka banget pak. Film asing suka pak. Yang berbahasa Inggris, berbahasa asing atau berbahasa Indonesia? Saya lebih suka film Hollywood sih, Inggris pak. Ya. Ya, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu kan ada juga yang disajikan dalam bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia juga ada ya, benar. Pertanyaannya siapa yang melakukan di balik itu? Adalah penerjemah. Yes, iya penerjemah ya pak ya. Lapangan pekerjaan penerjemah sedemikian luas. Termasuk juga yang suka dimainkan oleh anak-anak milenial sekarang itu game. Iya. Ya, itu pun kan membutuhkan kehadiran seorang penerjemah. Anime juga membutuhkan. Oh iya, anime ya pak ya. Pagi bahasa Jepang bahasa susah ya pak ya. Ya, bahasa Jepang sebetulnya anime itu ada juga di dalam bahasa lain kan. Iya. Ya, mungkin juga ada yang senang berselancar di online shop gitu. Iya. Online shop yang kita lihat sudah banyak yang penjelasannya dalam bahasa Indonesia walaupun itu produk asing. Iya. Nah, peluangnya adalah siapa yang ada di balik itu. Iya, makanya suka bingung pak. Saya kan penggemar film ya. Terakhir saya nonton film berbahasa Perancis nih. Mungkin jangan-jangan itu yang mengartikannya itu lulusan dari STPA ya Pari lagi apa ya? Boleh tahu. Siapa tahu ya. Mungkin juga seperti itu. Ada beberapa alumni kami yang memang bergiat di dunia seperti itu. Oke. Jadi kalau dulu mungkin seorang harus ke kantor, seorang harus ke perusahaan untuk bekerja. Tapi untuk pekerjaan jenis penerjemah itu bisa dari rumah kan? Iya. Bisa sambil mendidik anak, bisa. Bener banget. Bisa sampai gogoleran gitu namanya. Apalagi kondisi sekarang. Iya. Daring, online demikian luas. Peluang ini bisa menjadi ini bisa menjadi peluang bagus dan telah menjadi peluang bagus tentu saja. Iya, karena dengan era digital seperti ini, tadi benar Bapak bilang seorang penerjemah atau translator ya bahasanya ya Pak ya, itu sangat diperlukan lah gitu. Apalagi kan kita sudah bisa mengakses semua berita, mengakses semua informasi, nggak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar Indonesia ya Pak ya. Betul. Jadi kata Bapak tadi itu bisa menjadi peluang kita untuk menambah uang saku atau uang dapur ya Pak ya. Dengan keahlian yang sudah ada gitu ya Pak ya. Siap. Ada di dalam penerjemahan itu sendiri ada dua jenis, ada penerjemahan yang artinya adalah itu translator, penerjemah. Ada penjuru bahasan, interpreter, penjuru bahasa. Atau ada juga yang mengartikannya penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan. Itu dunia yang berbeda sebetulnya. Beda lagi ya Pak ya. Beda lagi ya, penerjemah secara lisan dan juga tertulis ya.
seperti itu. Jadi kalau misalnya penerjemah lisan dan tulisan itu biasanya mereka bisa saling bertukar profesi nggak? Misalnya ternyata mereka bisa melakukan hal keduanya itu, apa emang masing-masing itu memang skillnya emang kemampuannya hanya di salah satu bidang itu aja Pak?